Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mufidah Asri Aziza dengan NIM 2014-020008. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang transfer dan interferensi dari sebuah bahasa pertama dan juga bahasa kedua yang saya gunakan. Oke, bahasa pertama yang saya gunakan dari saya kecil yaitu bahasa Minang, tapi bahasa Minangnya bahasa Minang khas pesisir selatan, dan bahasa keduanya yaitu bahasa Arab. Oke. Mungkin yang pertama yaitu bahasa Minang. Bahasa Minang pesisir selatan itu kebanyakan orang Minang di pesisir selatan dulu menggunakan lebih khas kalau huruf R atau huruf ro gitu kan, menggunakan huruf lain. Misalnya mau kemana kan, kalau misalnya orang Minang Padang mau kemana orang gitu kan, tetapi kalau orang Minang pesisir selatan nyo kamana orang gitu kan. Oke. Jadi mungkin transfer yang dapat kita ambil dari bahasa pertama ke bahasa kedua ini yaitu lebih mudah mungkin pada bahasa Arab mengucapkan huruf lain, tetapi interferensinya mungkin ketika mengucapkan ro agak sulit. Dan juga huruf ro itu kan kalau dalam bahasa Arab menggunakan ro bukan ra, tetapi orang Minang misalnya kayak Bismillahirrahmanirrahim, tapi orang Minang pesisir selatan menggunakan Bismillahirrahma gitu. Jadi mungkin itu salah satu dari transfer dan juga interferensi dari bahasa pertama yang saya gunakan terhadap bahasa kedua yang saya gunakan. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan huruf za. Misalnya contohnya pada nama saya sendiri, kan orang manggilnya Azizah, atau dalam bahasa Arab kan Azizah. Tetapi kalau orang-orang Minang ataupun orang-orang dekat rumah saya menyebutkan, apalagi orang-orang tua, orang pada zaman dahulu kan masih banyak kesalahan dalam penggunaan huruf ataupun penggunaan bahasanya. Jadi orang-orang tua dulu tuh menyebut nama saya Asisa. Nah, jadi di sini bukan banyak sih, tapi ada salah satunya. Misalnya kan dari huruf za menjadi huruf sin. Nah, dengan itu mungkin sisi positifnya lebih mudah mengucapkan huruf sin. Tetapi agak susah ketika yang aslinya itu Azizah menjadi Asisah. Jadi tertukarlah antara huruf sin dengan zai. Nah, mungkin itu juga salah satu di antara pengucapan transfer dan interferensi dari bahasa pertama yang saya gunakan terhadap bahasa kedua yang saya gunakan. Oke, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, kan huruf ro menjadi huruf lain. Nah, dan juga pada huruf ro ini orang Minang, tapi khasnya pesisir selatan, bukan Minang di daerah Sumatera Barat, juga di dalam pengucapan membaca ayat suci Al-Quran agak gimana gitu pengucapannya. Jadi bahasa pertama terhadap bahasa kedua itu menyangkut sebuah kesulitan berbahasa, karena pada zaman dahulu itu orang menggunakan huruf-hurufnya sesuai dengan pelafalan yang sebisanya mereka ucapkan. Karena pada zaman dahulu juga orang tidak semuanya mempelajari huruf-huruf ataupun makhraj dari huruf-huruf bahasa Arab. Dan juga dalam pengucapan membaca Al-Quran misalnya, dalam huruf zai tadi, di situ juga terdapat transversi dan juga interferensi. Karena juga tadi dalam orang zaman dahulu susahnya mendapatkan pembelajaran tentang makhrajul huruf. Mungkin kalau dari bahasa pertama yang saya gunakan dan juga bahasa kedua, hanya itu saja huruf yang mempunyai sisi positif terhadap bahasa kedua yang saya gunakan, dan juga posisi negatif terhadap bahasa pertama dan juga bahasa kedua yang saya gunakan. Oke, sekian tentang penjelasan transversi dan interferensi dari bahasa pertama dan bahasa kedua yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.